Siang rekan-rekan media, kami dari tim hukum pemohon nomor 2 atau mewakili Paslon 03 Ganjar Mahfud hari ini akan memberikan tanggapan terkait dengan persidangan pada hari ini yang disampaikan oleh Ketua Tim Profesor Todung Mulya Lubis. Silakan Pak. Oke, teman-teman sekalian, selain saya ada beberapa dari tim ya hukum Ganjar Mahfud. Saya hanya pendek saja karena jamnya sudah jam 13.40. Kita akan ada sidang lagi ya. Nah, dari beberapa hari sidang, satu isu yang paling menonjol ke depan adalah kewenangan MK dalam menangani sengketa Pilpres. Kutubnya ada dua. Kutub pertama selalu fokus pada kewenangan MK yang sempit dalam konteks penghitungan suara. Perbedaan perolehan perhitungan suara. Nah, kami menolak ya argumentasi itu. Kenapa? Karena proses Pilpres, pemilu itu tidak bisa dipisahkan dari proses pra pencoblosan, ya, pencoblosan dan pasca pencoblosan. Oleh sebab itu, kami meminta Mahkamah Konstitusi melihat itu secara holistik. Dan kedua, ada persepsi yang sempit, yang salah kaprah bahwa persoalan TSM itu tidak ditangani oleh MK. Dia ditangani oleh Bawaslu. Ini juga salah kaprah. Kami tetap melihat bahwa persoalan TSM itu merupakan bagian dari kewenangan MK. Kalau kita membaca pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 dan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Kita mesti kembali ke sana sebagai hukum dasar kita. Nah, saudara-saudara, ya, dalam konteks ini tadi ada ahli yang menjelaskan dan memaksakan ya, proses pembuktian pidana dalam proses pembuktian sengketa Pilpres. Menurut saya itu persepsi dan imposisi pemaksaan yang keliru, yang salah ya. Dan ini diakui sebetulnya juga oleh Ketua Majelis. Karena Ketua Majelis sudah mengatakan bahwa ya tidak mungkin ya imposisi pembuktian pidana itu dilakukan dalam proses sengketa Pilpres ini. Kalau menerapkan asas pembuktian pidana yang beyond any reasonable doubt, tidak mungkin bisa terbukti. Tapi keadilan konstitusional itu mesti dicapai. Kita mesti peroleh itu keadilan substansial dan keadilan konstitusional itu. Dan itu tidak mungkin hanya dengan pembuktian pidana yang satu pihak ya, yang one sided, yang diimpose. Oleh sebab itu tadi perdebatannya cukup tajam dan menurut saya Saudara Edi ya, harus melihat secara lebih global ya apa yang terjadi dalam Pilpres yang kita hadapi ini. Tadi dia mengutip buku How Democracy Die. Ya, itu buku yang bagus. Bagaimana demokrasi mati sebenarnya. Nah, demokrasi mati itu tidak semata-mata oleh penguasa otoriter. Demokrasi mati itu dilakukan dalam banyak negara oleh penguasa yang dipilih secara demokratis. Nah, bagaimana demokrasi dibajak untuk membunuh demokrasi? Nah, kalau Mahkamah Konstitusi tidak diberikan kewenangan untuk mengadili dan memeriksa pelanggaran-pelanggaran, kecurangan-kecurangan dan kejahatan-kejahatan demokrasi yang terjadi, meski itu dilakukan oleh pemerintahan yang terpilih, kita tidak akan maju-maju. Kita bukan saja akan berjalan di tempat, tapi kita akan mundur ke belakang. Kita akan mengalami setback. Nah, inilah taruhan MK sekarang ini. MK harus betul-betul tampil sebagai penjaga konstitusi dan menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan republik untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Masih banyak yang lain yang kita bisa share, tapi saya akan berhenti sampai di sini. Nanti setelah sidang ya, mendengarkan saksi fakta, kita akan ketemu lagi. Jadi ini beberapa hal yang saya bisa share ya, dan mungkin ada tambahan dari yang lain. Oke. Tadi mereka sudah mengajukan ahli ya dan ada saksi faktual. Sejauh ini saksi-saksi dan ahli yang mereka ajukan tidak dapat mematahkan keterangan dari ahli serta saksi faktual yang kami ajukan. Itu satu. Yang kedua, dari saksi-saksi dan ahli yang kami ajukan, kami sudah bisa membuktikan
seluruh dalil yang kami sampaikan di dalam permohonan. Itu aja, terima kasih. Saya mau nambahkan apa yang dikemukakan Pak Tudung tadi terkait dengan perdebatan soal kewenangan MK dalam sidang kali ini terkait khususnya tentang DSM. Kalau kita kembali melihat hasil judicial review putusan MK nomor 85 tahun 2003 soal pembelahan rezim pemilu itu sebenarnya sudah selesai. Jadi kalau dikatakan tidak ada kewenangan, saya kira kembali kepada Bawaslu. Kalau ada sengketa administratif, sengketa pidana pemilu harus diselesaikan Bawaslu. Saya kira tidak seperti itu. Tapi bahwa proses dari hulu hingga hilir ada suatu soal yang sangat serius dalam pemilu kali ini. Makanya kita ini sebenarnya bagaimana meyakinkan mahkamah, tidak soal kewenangan yang harus diperdebatkan, tetapi bagaimana membuktikan dalil-dalil yang kami dalilkan di dalam permohonan kami. Dan alhamdulillah kita bisa sampai hari ini cukup memberikan terang benderang penjelasan soal berbagai fakta dan keterangan para ahli. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih rekan-rekan media bahwa ahli yang dihadirkan pada hari ini tidak bisa memperkuat penjelasan dari pihak terkait. Jadi bantahan terkait soal bansos tidak bisa dijelaskan oleh pihak dari ahli. Yang pertama, yang kedua terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah disampaikan juga oleh majelis bahwa tidak bisa dibandingkan dengan teori hukum apapun. Kemudian kalau kita bicara soal ilmu pemerintahan, tadi ahli juga menjelaskan secara jelas bahwa adanya terjadi netralitas dan itu secara terang benderang. Ini sesuai dengan permohonan kami 03. Pelanggaran netralitas. Kemudian apa yang kami sampaikan terkait dengan abuse of power ini juga pun secara jelas disampaikan oleh ahli bahwa penunjukan pejabat kepala daerah itu dikontrol melalui yang di atasnya. Dan kami juga sempat menanyakan terkait dengan PJ kepala daerah yang ada di Jawa Tengah yang indikasinya menjemput 02 menggunakan atribut 02 yang tetapi tidak diproses oleh Bawaslu dan secara terang benderang tetapi tidak dilanjutkan oleh Bawaslu, tetapi kontradiktif ketika banyaknya ASN yang di tingkatan yang di bawah yang dikenakan sanksi. Ini menunjukkan bahwa ada relasi kuasa, ada perintah dari atas ke bawah, tetapi perintah yang memerintah dari level atas tidak dikenakan sanksi, tetapi di lapisan bawahnya banyak yang terkena sanksi. Ini bisa menggambarkan terkait dengan permohonan kami mengenai netralitas dan abuse of power, nepotisme yang melahirkan abuse of power yang secara terkoordinir. Mungkin itu gambaran dari kami persidangan hari ini bahwa ahli yang dihadirkan oleh pihak terkait tidak cukup meyakinkan untuk persidangan yang mulia ini. Dan kami juga sangat menyayangkan apabila ada kata-kata atau gimmick-gimmick karena ini bukan pertandingan sepak bola. Ini adalah pertaruhan masa depan bangsa Indonesia yang kita berharap bahwa anak cucu kita ke depannya melihat sejarah ini, bagaimana kita mempertahankan demokrasi dan konstitusi di Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih. Nanti kita tanya. Sorry ya. Terima kasih.